Tes. 7. Pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan ini, anggota Majelis Gede Narayana memiliki pendapat berbeda, dissenting opinion, terkait permohonan aku sebagai berikut. 7.1. Menimbang bahwa sebelum sampai pada materi pokok dissenting opinion, saya akan menguraikan terlebih dahulu tentang makna dan spirit yang terkandung dalam keterbukaan informasi publik. Bahwa keterbukaan informasi publik ada 3 kata dalam hal ini, yaitu yang pertama, keterbukaan dengan kata dasarnya bukan menjadi terbuka, mendapat awalan ke dan akhiran menjadi keterbukaan, yang dalam KBBI berarti tidak sengaja dibuka, tidak tertutup atau tersingkap. Lalu kata yang kedua, yaitu informasi menurut KBBI berarti penerangan, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu. Yang ketiga adalah kata publik. Menurut KBBI berarti orang banyak, umum, atau semua orang yang datang, menonton, mengunjungi, dan sebagainya. Bahwa definisi dari informasi dan informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yaitu informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dengan berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Sedangkan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 7.2. Menimbang bahwa merujuk pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal ini menjelaskan bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun dan dapat saja dipilih kembali melalui suatu proses pemilihan umum, tapi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal ini menjelaskan tentang periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden yang penting dan memiliki makna yang sangat mendalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masa periodisasi 5 tahun jangan hanya kita pahami sebagai ritual 5 tahunan semata-mata saja, tetapi merupakan juga amanah dari konstitusi. Dan kita sebagai warga negara sebaiknya memaknai dengan sikap yang konsisten sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 agar dinamika yang ekstrim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara jika masih dimungkinkan tidak terjadi di saat pertengahan jalan atau periodisasi. 7.3. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Norma ini mengatur bahwa berkomunikasi dan memperoleh informasi adalah hak asasi setiap manusia untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Hal ini juga memiliki makna bahwa setiap orang bisa untuk mendapatkannya. Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak kelahirannya di muka bumi. Hak asasi manusia juga bermakna suatu hak setiap orang yang mesti dipenuhi oleh suatu sistem ketatanegaraan. Hak asasi manusia dapat memiliki makna bahwa hak asasi setiap orang untuk mengetahui dan memahami suatu kebijakan publik dari suatu badan publik. 7.4.
Dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan dalam tatanan masyarakat, maka pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan: 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib berkehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dari pasal 28J ini sangatlah jelas bahwa hak asasi manusia tidaklah absolut, tidak semena-mena, serta tidak sebebas-bebasnya. Ada hak asasi orang lain yang juga perlu menjadi batasannya. Pembatasan ini sifatnya wajib. Oleh karena itu, negara membatasi hak asasi manusia melalui suatu undang-undang demi menjaga ketertiban umum, moralitas, dan menghormati hak-hak orang lain. Hal demikian menegaskan akan etika konstitusional dan harmoni sosial yang ada di Indonesia, serta menjadi suatu norma akan adanya pembatasan yang wajib dilaksanakan dan ditaati di antara pemenuhan akan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban dari setiap orang-orang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7.5. Jadi hakikat spirit yang tergandung di dalam keterbukaan informasi publik adalah hak asasi manusia dengan parameter transparansi, akuntabilitas, dan adanya partisipasi masyarakat. Bahwa transparansi atau keterbukaan bukan semuanya harus terbuka seluas-luasnya, tidak tertutup dan tersingkap, tetapi bisa saja ada bagian yang tidak dapat dibuka atau tidak tersingkap. Yang utama juga dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabilitas. Bagian yang terbuka atau bagian yang tidak tersingkap tersebut, untuk itu diperlukan check dan balancing, maka diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Apalagi suatu negara berciri demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Tetapi juga partisipasi masyarakat harus sesuai dengan norma-norma etika dan peraturan perundangan yang berlaku. 7.6. Merujuk kepada tugas yang diamanatkan kepada Lembaga Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik. Berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, pasal 26 ayat 1A Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, bahwa menerima, memeriksa, dan memutus suatu sidang sengketa informasi publik adalah tugas dari Komisi Informasi yang menghasilkan suatu putusan hukum yang setara dengan putusan dari badan peradilan, sehingga proses sidang sengketanya pun memiliki landasan hukum acara yang kuat, serta format putusannya pun tertulis dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dan apabila ada keberatan terhadap suatu putusan dari Komisi Informasi, dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri. 7.7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 2 menyebutkan dianggap dibacakan, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dianggap dibacakan, bahwa hakikat dari keterbukaan informasi publik adalah terbuka seluas-luasnya dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan cara sederhana, cepat, dan tepat waktu serta biaya ringan. Tetapi ada garis pembatas yang jelas dengan informasi yang dikecualikan, yang berprinsip maksimum akses, limited exemption atau MALE. Norma inilah yang menjadi rujukan di dalam pasal 2 tersebut, dengan diperjelas pada ayat 4 dengan norma adanya suatu uji konsekuensi yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menutup atau membuka suatu informasi publik, dengan pertimbangan secara seksama bahwa menutup dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka atau sebaliknya. Bahwa membuka atau menutup suatu informasi publik bukan hanya dimaknai sekedar membuka atau menutup saja tanpa memperhatikan akan adanya suatu konsekuensi yang ditimbulkan, tetapi harus dimaknai akan adanya suatu konsekuensi yang ditimbulkan. Penting dan sangat strategis adanya apabila suatu informasi publik dibuka atau ditutup.
Konsekuensi yang akan terjadi inilah yang oleh peraturan-peraturan dikatakan dengan proses uji konsekuensi yang harus dilakukan dengan seksama, ketat, dan terbatas. Sehingga dibuka atau ditutupnya suatu permohonan informasi publik tidaklah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bisa merusak tatanan peradaban suatu bangsa. 7.8 menimbang ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan ayat 1, ayat 2, ayat 3, poin A, B, C, D, E dianggap dibacakan. Bahwa setiap badan publik yang dimaksud oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memiliki suatu hak untuk tidak memberikan informasi publik kepada pemohon informasi publik. Ketiga ayat tersebut sudah sangat jelas untuk dipahami bahwa setiap badan publik harus memiliki standar operasional prosedur tentang keterbukaan informasi publik, bahwa berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, serta informasi publik yang bersifat tertutup untuk tidak diberikan oleh badan publik. Oleh karena itu, sengketa permohonan informasi publik yang permohonan informasinya terkait dengan pasal yang tertulis di dalam pasal 6 ini, menurut keyakinan saya selaku majelis, dijadikan rujukan dasar hukum paling awal-awal dalam membuat suatu putusan.